Siapa ya? Jam segini kok ada orang lewat depan rumah? Mana suaranya becek banget lagi. Emang di luar hujan ya? Halo, siapa di luar? Pak RT, apa ronda ya? Jangan bercanda ya, siapapun lo yang di luar. Pergi nggak? Aku laporin polisi ya. Buka. Anakku di dalam. Aku tahu anakku ada di dalam. Bu, aku mau tanya deh, kenapa di desa ini nggak boleh buka pintu kalau tengah malam? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Ya, penasaran aja, Bu. Soalnya semalam aku tuh pengen keluar buat buang sampah, tapi sama Mas Gali nggak dibolehin. Dia ngeyel, Bu. Sama sekali nggak percaya sama aku. Bukan nggak percaya, tapi kurang puas sama jawabannya. Nanti Ibu jelaskan ya, Ibu mau masuk dulu. Kenapa nggak langsung dikasih tahu aja sih? Bukannya aku udah cerita sama kamu? Iya, tapi aku penasaran aja, soalnya kamu ceritanya gitu doang. Yang jelas, kamu jangan keluar tengah malam ya. Itu bahaya. Iya. Aduh, ini kok bau bangkai tikus apa gimana sih? Amis banget. Sumpah, besok beneran harus bongkar gudang nih kalau begini caranya. Siapa ya? Jam segini kok ada orang lewat depan rumah? Mana suaranya becek banget lagi. Emang di luar hujan ya? Halo, siapa di luar? Pak RT, apa ronda ya? Jangan bercanda ya, siapapun lo yang di luar. Pergi nggak? Aku laporin polisi ya. Buka. Anakku di dalam. Aku tahu anakku ada di dalam. Anak apaan sih? Gak ada anak kecil di sini. Aku belum punya anak. Pergi kamu. Bau darahnya. Bau anakku. Buka atau aku robek perutmu. Buka. Rin, kamu kenapa sih lari-lari? Teriak-teriak sampai kedengaran ke dalam. Udah jam 1 malam ini, gak enak sama tetangga yang lain. Mas, di luar, di depan pintu ada orang, Li. Tapi baunya kayak darah basi. Dia bilang mau nyari anaknya. Palingan orang gila atau pengemis, Rin. Atau mungkin warga yang lagi butuh bantuan. Kamu jangan terlalu kemakan omongan Pak RT tadi sore lah. Sini, biar aku cek aja. Jangan dibuka pintunya. Ingat kata warga, jangan pernah buka pintu lewat tengah malam. Ya nggak aku buka, aku lihat dari jendela aja. Udah tenang dulu. Astaga, itu orang apa bukan ya? Tuh kan, kamu lihat perutnya. Itu nggak wajar, Li. Gede banget, tapi kayak mau pecah. Kasih tahu anakku. Anakku di mana? Perutku sakit, hancur. Rin, kulitnya kayak mayat yang udah kerendam air lama banget. Waduh, mana matanya nggak ada lagi. Tutup gordennya, Li. Tutup, dia dengar kita. Kalian sembunyiin dia ya. Kalian ambil bayi dari perutku. Balikin. Sumpah, ini bukan manusia. Kita diem aja, Rin. Jangan bersuara sedikit pun. Jangan sampai dia tahu kita benar-benar ada di sini. Mas, udah berhenti ya garukannya. Dia udah pergi. Shh, jangan kenceng-kenceng. Aku nggak dengar langkahnya lagi. Mungkin dia pindah ke rumah lain. Mas, kamu denger gak itu? Itu suara bayi. Suaranya tepat di bawah pantat aku, Mas. Nggak mungkin. Kolong rumah ini kan kosong, cuma tanah sama air rawa. Mana ada bayi tengah malam di kolong rumah orang? Tuh kan, denger lagi. Kayak dia merangkak di bawah lantai kita, Mas. Gimana kalau dia mau masuk ke sini lewat celah lantai?
Rin, ambil senter. Coba kita lihat dari sela-sela papan lantai ini. Aku harus mastiin itu bukan kucing atau apapun itu. Jangan gila kamu. Kalau kamu lihat ke bawah, terus dia balik ngeliat kamu gimana? Jangan mas, diem aja, please. Mama. Suaranya kayak manggil kamu, Rin. Baunya makin parah. Ini bukan bau sampah lagi, ini bau darah segar. Mas, lihat dia di sana. Dia nggak di sini lagi. Dia ngapain? Kok dia megangin perutnya kayak gitu? Kayak lagi kesakitan banget. Keluar, sakit. Mas, lihat perutnya. Perutnya gerak-gerak sendiri, Mas. Kayak ada yang mau maksa keluar dari dalam kulitnya. Ya Tuhan, itu robek, Rin. Perutnya robek sendiri kayak disayat pisau. Lihat itu dagingnya keluar semua. Anakku, jangan tinggalin ibu, nak. Mas, itu tangan bayi, tapi kok bisa hitam? Kok kayak mayat kering? Itu bukan bayi manusia, Mas. Dia berusaha narik bayinya keluar, tapi bayinya nggak gerak, cuma tangannya doang yang nyakar. Aku nggak kuat, Rin, liatnya. Baunya sampai sini. Amis banget. Tolong, anakku mati. Siapa yang bunuh anakku? Mas, dia pindah. Aku dengar suaranya di atas atap dapur kita. Kita harus keluar dari sini. Aku nggak tahan kalau harus diem doang nunggu dia masuk. Jangan nyaco ya kamu, Rin. Di luar lebih bahaya. Kamu dengar nggak suara seret-seret di atap? Dia kayak lagi nyeret badannya yang berat itu di atas kepala kita. Tapi bau amisnya makin deket, Li. Lihat itu. Anjir, ini bukan cuma air. Ini darah kental banget, Rin. Tutup mata kamu. Jangan lihat ke ventilasi. Anakku, dia dingin. Dia nggak nafas. Kenapa kalian cuma nonton? Bantu aku. Kita nggak bisa bantu apa-apa. Pergi kamu, pergi. Arini, tenang. Jangan dijawab. Kalau kita jawab terus, dia makin ngerasa kita ada di sini. Lihat atapnya, mulai melengkung. Dia ada di atas kita. Lari ke arah ruang tengah, cepat! Aduh, sial. Kaki aku masuk lumpurin. Jangan lari terus. Di depan itu rawa dalam. Mas, lihat di sana. Dia udah di situ. Dia ngelihat kita lagi. Dia ngapain sih? Lihat tangannya, Mas. Dia lagi nyoba masukin lagi tangan bayi hitam itu ke dalam perutnya yang robek. Dia kayak mau maksa bayinya hidup lagi. Pokoknya sayang, jangan keluar dulu. Di luar dingin. Wah, kenapa kamu gak gerak? Suaranya hancur banget. Hati aku denger tawanya, tapi aku juga merinding sampai ke tulang. Arini, lihat bayangan bayi itu pelan-pelan hilang ya. Iya, bayangannya kayak kesedot masuk ke dalam lumpur rawa. Dan badannya makin transparan. Dia mulai hilang. Ayo Rin, selagi dia fokus sama anaknya, kita balik ke rumah aja. Jangan nengok ke belakang lagi. Baunya udah mulai hilang kena angin subuh. Tapi Mas, bekas darahnya di tanah nggak hilang. Itu bakal tetap di sana sampai pagi kan? Rin, lihat kakinya udah nggak ada. Dia benar-benar kayak keserap tanah. Mas, dia tadi ketawa lagi, tapi mukanya sedih banget. Kamu lihat nggak? Pas dia nutup perutnya yang robek pakai tangan kosong, itu dagingnya. Itu bukan hantu biasa, Mas. Itu rasa sakit yang nggak selesai-selesai. Iya, aku lihat. Aku nggak bakal bisa lupain suara pas bayi jatuh ke lumpur. Suara plung-plung itu kayak sesuatu yang emang udah seharusnya balik ke tanah. Ayo Rin, mumpung dia udah makin tipis bayangannya, kita harus cabut sebelum matahari benar-benar naik. Tunggu sebentar, Mas. Lihat rawa itu, airnya nggak tenang. Kayak ada ribuan tangan yang menarik dia ke bawah. Pantesan warga bilang jangan pernah nolong. Karena kalau kita masuk ke sana, kita nggak bakal bisa balik lagi. Udah Arini, jangan dipandangin terus. Bau amisnya makin pekat ini. Artinya dia lagi di fase terakhir sebelum hilang. Kalau kita telat balik ke rumah, bisa-bisa kita yang diajak masuk ke dalam lumpur itu. Udah ayo.
Nggak hilang, Mas. Bau amisnya tetap ada di sini. Aku udah tuang 1 botol karbo, tapi baunya masih nempel di kayu pintu kita. Percuma, itu bukan bau fisik yang bisa dibilas air. Itu bau trauma desa ini. Aku tadi ketemu Pak RT pas mau beli kopi. Dia cuma nengok terus bilang, "Selamat ya, kalian masih bisa bangun pagi ini." Jadi mereka semua tahu. Mereka dengar teriakan kita. Mereka dengar tangisan bayi itu. Tapi mereka cuma diam di dalam rumah sambil nutup kuping. Ya mau gimana lagi, Pak RT bilang siapapun yang nyaut atau ngebuka pintu pas bayi itu nangis, besoknya anak mereka sendiri yang bakal hilang. Mereka bukannya nggak punya hati, mereka cuma takut. Desa ini udah ngasih makan rawa itu selama puluhan tahun. Aku nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, Mas. Setiap kali aku lihat pintu ini, aku bakal ingat suara kuku dia yang tajam itu. Aku bakal ingat gimana perutnya terbelah. Kita harus pindah, Mas. Terserah kemana aja, kek. Sabar Arini, kita urus semuanya pelan-pelan ya. Tapi buat sekarang, jangan pernah bahas ini lagi depan orang lain. Bau ini pengingat kalau dia masih ada di sekitar sini. Nunggu tengah malam berikutnya buat ngulangin kematiannya lagi. Bentar lagi kita keluar dari sini, Rin. Kamu jangan tidur ya, nanti kamu bakalan jatuh. Mas, kamu rasa nggak suhunya kayak tiba-tiba turun banget? Hah? Enggak kok, mungkin kamu lagi nggak enak badan aja gara-gara kurang tidur semalam. Mas, lihat ke samping, ada tangan bayi. Jangan lihat, Rin, jangan lihat keluar, fokus ke depan aja. Mama, aku ikut di sini dingin. Dia ikut, Mas. Dia dengar obrolan kita di pinggir rawa tadi. Enggak, dia nggak bisa keluar dari desa ini. Jangan dijawab, Rin, jangan pernah kamu jawab. Dia nggak bakal pernah berhenti mencari sampai ada yang benar-benar menggantikannya.